ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk merenungkan sebagian firman-Mu, khususnya berkenaan dengan tema yang akan diperdebatkan tanggal 24 Agustus ini. Dan kami melanjutkan tema tentang kitab kehidupan yang memungkinkan untuk dipakai oleh mereka sebagai senjata. Dan karena itu kami ingin membahasnya. Tuhan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah ataupun mengantuk, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, Tuhan berikan kami ketundukan, supaya semua kami percaya pada kebenaran firman, dan semua kami menanggapi sesuai kehendak-Mu, bahkan menggunakannya menghadapi orang-orang yang berfaham Armenian ataupun yang mempunyai salah pengertian berkenaan dengan hal ini. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami dari godaan dan setan dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih membahas tema kitab kehidupan. Kalau saudara tidak datang 2 minggu yang lalu itu pertama kali ya, itu sesi yang pertama. Minggu lalu saya ada di Medan, jadi saya tidak khotbah di sini. Dan sekarang saya sambung di sesi yang kedua dan tetap masih belum selesai. Hari ini mungkin agak pendek karena kalau saya tambah satu poin-poinnya selanjutnya panjangnya jadi panjang kepanjangan. Jadi lebih baik saya cut saja, jadi yang kali ini agak pendek. Pada kali yang kemarin kita sudah membahas tentang kitab kehidupan dan kita membacakan seadanya ayat-ayat dalam Alkitab yang mengandung atau berbicara tentang kitab kehidupan itu. Dan saya sudah menunjukkan ya, kitab kehidupan memang mencatat orang-orang yang nama orang-orang yang akan masuk ke surga. Karena itu jangan puas kalau nama saudara hanya tercatat di gereja. Itu tidak ada gunanya saudara ya. Tercatat di gereja tapi tidak tercatat dalam kitab kehidupan, saudara masuk neraka ya. Masih lebih baik jadi penjahat yang mati di atas kayu salib yang bertobat itu tidak tercatat di gereja manapun. Dia tidak pergi gereja, tidak nututi saudara. Dibaptis juga tidak nututi, terdaftar di gereja manapun tidak ada. Tapi dijamin oleh Yesus sendiri dia masuk ke surga. Jadi jelas pasti namanya ada di dalam kitab kehidupan. Tercatat di dua-dua bagus, tapi jangan tidak ada di dalam kitab kehidupan. Saudara, hari ini saya hanya membahas 2 ayat dari banyak ayat yang saya bahas kemarin, yaitu Wahyu 17 ayat 8 dan Wahyu 13 ayat yang ke-8. Kita baca dulu Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Saudara, supaya sekedar tahu ya, konteks ini konteks antikris ya, sang antikristus. Jadi binatang ini jelas menunjuk kepada sang antikristus itu. Dan orang-orang yang tidak tertulis ini heran dalam arti kagum gitu ya, karena ini binatang itu kan simbolnya antikris, melakukan segala macam mujizat. Wah, ini kagum, heran. Wahyu 13 ayat 8 kurang lebih sama. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah sang antikris itu, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara, kalau antikristus datang memang dia melakukan banyak mujizat, tapi yang mau ikut sang antikristus itu dan yang mau menyembah dia hanyalah orang-orang yang memang jadi calon penghuninya neraka. Jadi hati-hati kalau saudara tergila-gila pada mujizat ya. Kita harus percaya bahwa mujizat ada yang dari Tuhan. Tapi ingat, Alkitab menubuatkan sangat banyak mujizat palsu
Dan nanti kalau sang antikristus datang, wah itu luar biasa hebatnya. Jadi saudara, jangan pikir semua mujizat dari Tuhan. Dari setan banyak sekali. Selama setan diizinkan oleh Tuhan, dan memang dia diizinkan, dia bisa saja melakukan mujizat yang aneh-aneh, yang luar biasa, seakan-akan menyamai mujizatnya Tuhan. Dan tetap sumbernya setan. Saudara, kita sekarang membahas poin yang kedua ya. Kalau pada minggu yang lalu itu saya katakan bahwa orang yang percaya, orang yang akan masuk ke surga itu pasti namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Maka tidak bisa tidak timbul suatu kesan, timbul suatu pemikiran bahwa kitab kehidupan itu dulunya kosong. Ya. Begitu si A bertobat percaya Kristus, Tuhan catat si A. Si B percaya, Tuhan catat si B. Lah orang Arminian lalu nambahi, kalau suatu kali si B murtad, dibusuk sama Tuhan. Ya, lalu bertobat lagi ya Pak, ditulis lagi, murtad lagi, ya Pak, dibusuk lagi, bolong sesuai kitabnya saudara. Ya, nah saudara, itu pemikiran orang saudara ya. Tapi saudara, yang saya akan ajarkan sama sekali berbeda. Poin kedua ini mengatakan penulisan nama dalam kitab kehidupan sudah dilakukan sejak dunia belum dijadikan. Jadi kalau pada 2 minggu yang lalu itu sudah mendengar kitab kehidupan itu mencatat nama orang-orang yang percaya pada Yesus, maka jangan berpikir seperti yang dikatakan oleh pendeta Yusuf BS itu ya. Penulisan nama terjadi pada saat orangnya percaya. Tidak. Sama sekali tidak demikian. Kitab suci mengajar bahwa Tuhan bukannya baru menuliskan nama seorang dalam kitab itu pada waktu orangnya bertobat atau percaya pada Yesus. Nama seseorang itu sudah tertulis atau tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia belum dijadikan. Kan saudara, mari kita pelajari lebih detail 2 ayat yang tadi kita bahas. Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 17 ayat 8. Saya akan dahulukan Wahyu 17 ayat 8 karena ayat ini tidak punya keraguan di dalam penerjemahan. Tapi nanti Wahyu 13 ayat 8 ada 2 kemungkinan penerjemahan. Kalaupun itu penerjemahan yang saya pilih itu salah, tetap ada yang Wahyu 17 ayat 8 yang tidak diragukan terjemahannya. Ya, mari kita baca Wahyu 17 ayat 8 ya. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Saudara, saya kepingin lihat tulisannya orang Arminian tentang kata-kata ini, karena ini akan menabrak ajarannya Arminian ya, bahwa tidak tertulis atau tertulis itu sudah terjadi sejak dunia belum dijadikan. Saya punya 2 penafsir yang sering saya pakai, tapi yang Lenski itu seorang Arminian yang hanya menulis tentang perjanjian baru, jadi tidak ada. Ada tapi saya berikan Lenski, saya berikan dua-dua ya. Adam Clark, saya lihat ini Arminian, dia tidak berikan komentar apapun tentang kata-kata sejak dunia dijadikan. Itu tidak ada. Di komentar apapun tidak ada belas. Nah Lenski, dia berikan komentar ini. Fakta bahwa nama-nama dari penghuni-penghuni bumi yang mengagumi binatang yang dianggap tak terkalahkan telah tidak ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Telah kita lihat dalam Wahyu 13 ayat 8, di mana juga ungkapan sejak dunia dijadikan didiskusikan. Ya, jadi dia cuma membandingkan dengan Wahyu 13 ayat yang ke-8. Ya. Nah saudara, tentang Wahyu 17 ayat 8 ini, William Barclay yang adalah seorang liberal dan dia bukan Calvinis ya, dia menafsirkan arti atau arti dari ungkapan itu ya dengan berkata demikian. Artinya adalah bahwa Allah telah memilih miliknya sejak sebelum permulaan waktu. Dan tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan atau kematian, tidak ada sesuatu pun dalam waktu atau kekekalan, tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan oleh setan atau kekaisaran Romawi yang bisa mengambil mereka dari tangannya. Saudara, orang ini bukan Calvinis, saudara. Tapi orang ini berkata
bahwa nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Artinya Allah telah memilih miliknya yang sudah memang dipilih dia, tertulis dalam kitab kehidupan. Yang memang bukan pilihan, tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Jadi saudara, kitab kehidupan ini menurut William Barclay, sama seperti pandangan dari orang-orang Reform, menunjuk pada predestinasi. Jangan berharap kalau saudara masuk surga, kitab itu sungguh-sungguh ada. Tidak ada, saudara. Alkitab itu sering bicara dalam bahasa simbol, sering bicara dalam bahasa hurufiah. Pada waktu dia bicara secara simbolis, kalau kita hurufiahkan, wah, segala macam kekacauan terjadi. Itu terjadi ya. Misalnya waktu Yesus bilang pada para muridnya, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Dia bicara simbolis, saudara. Mereka hurufiahkan. Wah, ragi. Dia ngomong begitu karena kita tidak bawa roti. Kamu tuh gak lihat aku lakukan mujizat, kok mikir roti? Baru mereka tahu, oh, dia bicara simbolis. Simbolis dihurufiahkan. Ada yang hurufiah disimbolisir. Lah, silakan saudara. Sering terjadi kekacauan itu. Dan orang-orang yang tidak terlalu mengerti bagaimana menafsirkan bagian ini, menganggap hurufiah kata-kata kitab kehidupan dan tercatat atau tidak tercatat ya. Makanya si Yesaya Pariaji bilang, ya menurut ceritanya dia diangkat ke surga ya. Waktu dia di surga, dia lihat kitab kehidupan, nama dia tercatat di sana. 1 halaman beserta dengan istrinya. Persetan 1 halaman atau 5 halaman. Siapa yang ngurusi 1 halaman dalam halaman yang sama atau tidak? Itu peduli amat apa urusannya, saudara. Tapi sudah di atas segala-galanya, saya tidak percaya di surga ada kitab kehidupan. Saya tidak percaya barang itu eksis. Karena bagi saya kitab kehidupan itu harus diartikan secara simbolis. Itu menunjuk pada predestinasi. Tidak sungguh-sungguh ada sudah kitab seperti itu. Ya, saudara coba pikirkan sendirilah. Allah butuh kita. Kita saja pakai komputer. Dia kalah canggih sama kita. Begitu. Kitab itu kan untuk mengingat gitu ya. Kalau dulu saya tidak punya laptop dan belum musimnya komputer, khotbah itu nulis setengah mati, saudara. Nah, udah setengah mati loh nyusun khotbah itu, saudara. Setengah mati. Nyusun begini, wah ini sudah nulis banyak, ini kebalik pasti di sana. Tak gunting sama saya tak turun sana. Tuh gunting, mari tulis lagi, wah setengah mati, saudara. Pak mimbar bawa berlembar-lembar kertas. Sekarang pakai laptop. Karena apa, saudara? Kita bisa lupa. Kita tidak punya ingatan yang kuat. Ya, ada orang-orang tertentu yang punya namanya photographic memory. Ingatan kayak foto ya, plak, langsung ceket. Itu contohnya Calvin. Tidak pernah Calvin khotbah bawa apapun. Dia hafal semua dan dia tidak akan lupa kapanpun sampai mati. Itu otaknya luar biasa. Tapi saya tidak punya otak model seperti itu. Dan jarang manusia punya otak seperti itu. Jadi manusia karena bisa lupa, butuh kitab untuk tulis supaya jangan sampai salah. Lah, Tuhan itu digambarkan sering seperti manusia. Dia digambarkan punya wujud manusia ya. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, Amsal 15 ya. Apakah memang Tuhan punya mata? Loh, Tuhan itu roh loh, kok punya mata dari mana? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Apa dia punya tangan? Apa dia punya telinga? Omong kosong. Itu bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seakan-akan dia berbentuk manusia. Dia tidak punya saudara tangan segala macam. Tapi kalau bahasa antropomorfis tidak boleh dipakai, kita tidak bisa bicara apapun tentang Allah. Lalu saudara, ada lagi bahasa antropopati. Allah digambarkan dengan perasaan-perasaan manusia. Allah menyesal. Ya, saudara coba pikir, Allah menyesal, bisa menyesal. Kalau Allah bisa menyesal itu terjadi karena apa, saudara?
Menyesal itu karena saya melakukan sesuatu yang tadinya saya pikir baik atau menguntungkan. Sekarang saya baru tahu kalau dugaan saya, pemikiran saya tadi salah. Saya sekarang jadi rugi. Ya, katakanlah saya bisnis dengan seseorang, kelihatannya baik. Wah, saya percayakan uang saya. Wih, dijak hilang, amblas. Getun saya. Aduh, menyesal. Aku bisnis dengan orang kayak gini. Sekarang saya tahu apa yang tadi saya tidak tahu. Itu membuat saya menyesal. Kalau saya tanya, mungkinkah Allah seperti itu? Mustahil kan? Jadi saudara, Allah menyesal, itu antropopeti. Allah digambarkan dengan perasaan-perasaan manusia. Secara strict, itu salah. Tapi saudara, untuk menjelaskan Allah, memang diturunkan sampai pada level manusia. Supaya manusia bisa mengerti. Jadi Allah menyesal itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan terjadi hal itu. Itu saja. Ya, tapi bukan betul-betul menyesal seperti kita. Tadi tidak tahu, karena tahu, lalu getun. Tidak mungkin terjadi pada diri Allah. Dia coba kalau antropomorfisme bisa seperti itu, antropopeti bisa seperti itu. Dalam aktivitasnya, dia pakai kitab, lalu catat. Itu juga sami mawon, saudara. Jadi secara strict, tidak ada fakta itu sebetulnya. Tapi saudara, Allah memang digambarkan dengan menggunakan bentuk manusia, perasaan manusia, aktivitas manusia. Lah manusia nulis di buku, kalau supaya tidak lupa, Allah juga digambarkan seperti itu. Jadi saudara, itu jangan ditafsirkan secara hurufiah. Itu adalah simbol. Dan itu simbol dari predestinasi. Saya kutip kata-kata Leon Morris. Saya kira Leon Morris ini Calvinis ya. Dia mengatakan demikian, mengingatkan bahwa hal ini sudah ada pada penjadian dunia adalah mengingatkan tentang rencana Allah yang kekal. Ya, hal ini tidak tertulisnya itu ya dalam kitab kehidupan sudah ada pada penjadian dunia. Itu mengingatkan rencana Allah yang kekal. Jelas dia menunjuk pada predestinasi. Albert Barnes dalam tafsir tentang Wahyu 17 ayat 8 dia berkata demikian, nama-nama itu tidak ditulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Kelihatannya gagasannya adalah bahwa mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan atau yang sungguh-sungguh adalah sahabat-sahabat Allah tidak akan ditarik dalam kekaguman terhadap binatang itu atau dalam memberikan penghormatan atau penyembahan kepadanya. Dia memang tidak mengatakan apapun tentang predestinasi dan sebagainya, tapi coba dia mengatakan bahwa yang namanya tertulis itu yang sahabatnya Tuhan, tapi yang namanya tidak tertulis itu bukan sahabatnya Tuhan. Ya, cuma itu toh. Kan saudara, kita loncat pada poin B, Wahyu 13 ayat 8. Ini yang saya katakan memungkinkan dua terjemahan. Ya, sekarang kita baca terjemahan kita Indonesia ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara, kalau di sini kata-kata sejak dunia dijadikan dihubungkan dengan tertulis ya. Jadi tidak tertulisnya itu sejak dunia dijadikan. Tapi ada terjemahan di mana kata-kata yang warna merah ini dihubungkan dengan kata-kata disembelih. Ya, dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Jadi dua terjemahan. Ya, sekarang saudara, kita ambil yang pertama ya. Yang pertama yang diambil oleh terjemahan Indonesia. Jadi kata-kata sejak dunia dijadikan dihubungkan dengan penulisan atau tidak tertulisnya dalam kitab kehidupan. Ini sesuai dengan terjemahan Indonesia. Juga kitab bahasa Inggris yang versi RSV, NASB, dan ASV. Nah, kalau dipilih arti ini, maka kata-kata ini di dalam Wahyu 13 ayat 8 menjadi sama seperti Wahyu 17 ayat 8 tadi. Ya. Sekarang saya kutip kata-kata dari Lenski yang berkata demikian. Tapi Lenski di sini menafsir tentang Filipi 4 ayat 3, tapi dia membicarakan tentang istilah itu di sini. Dia berkata demikian, semua anak-anak Allah ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi ungkapan kitab kehidupan bisa digunakan berhubungan dengan pembenaran kita. Pada saat kita dibenarkan, nama-nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Tetapi Wahyu 13 ayat 8 kembali pada kekekalan sejak dunia dijadikan. Maka kita bisa menghubungkan ungkapan ini juga pada pemilihan kekal.
Efesus 1 ayat 4. Saudara Lenski ini orang Armenian ya, tapi dia mengakui bahwa ini bisa dihubungkan dengan pemilihan kekal. Cuma bukan mutlak, itu tafsiran dia, tapi bisa. Nah, tetapi selalu membuat Kristus sebagai kitab kehidupan yang sejati. Jadi Lenski punya pandangan yang agak nyeleneh, saya pikir ya. Saya baca banyak-banyaknya buku, saya belum pernah tahu ada orang tafsir seperti dia. Kitab kehidupan menunjuk pada Kristus. Menurut saya enggak, tapi ini tafsirannya dia. Maka seluruh Tritunggal yang kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengarahkan semua manusia kepada Kristus seperti kepada kitab kehidupan. Dalam siapa mereka harus mencari pemilihan kekal dari Bapa. Saudara, saya berikan catatan pertama. Saya tidak setuju kalau kitab kehidupan menuju pada Kristus. Tidak ada penafsir lain sepanjang yang saya tahu, kecuali Lenski ini yang mengartikan seperti itu. Kedua, saudara, Lenski juga menghubungkan kitab kehidupan dengan pemilihan kekal. Dan dia tadi bandingkan dengan Efesus 1 ayat 4. Saya berikan ayatnya di sini. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi Allah memilih kita. Ini pemilihan ini kan predestinasi ya. Sebelum dunia dijadikan. Pemilihan itu memang dalam kekekalan. Tapi saudara, perhatikan juga pandangan Armenian dari Lenski yang mengatakan bahwa kita harus mencari pemilihan kekal dari Bapa ini ya, yang mana hijaunya. Dalam siapa mereka manusianya harus mencari pemilihan kekal dari Bapa. Pemilihan kekal dicari. Kita berarti yang mengusahakan supaya bisa dipilih. Dan memang saudara, Armenian doktrinnya seperti itu ya. Kalau kita kan doktrinnya unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Allah memilih saksernya dia, sak maunya dia, tidak tergantung kita belas. Memang terjadinya minus tak terhingga, saudara. Kita belum ada, mana bisa tergantung kita. Allah memilih. Doktrin Calvinisme tergantung dia, itu kedaulatan dia. Dia mau pilih, dia pilih. Dia tidak mau pilih, dia tidak mau pilih. Tapi saudara, kalau doktrin Armenianisme beda dengan kita. Kita unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. Kalau Armenian conditional election, pemilihan bersyarat. Allah memilih. Orang Armenian percaya. Jangan bilang Armenian tidak percaya predestinasi. Cuma penjabarannya nanti beda. Ya, Allah memilih memang. Kapan? Minus tak terhingga. Tapi dia memilih tergantung kita. Loh kok bisa? Minus tak terhingga tergantung kita. Mau kita ini dalam waktu, itu dalam kekekalan. Biarpun dia dalam kekekalan katanya mereka, dia kan maha tahu. Dia tahu si A bakal percaya, si A bakal menjadi orang yang saleh, si A bakal bertekun sampai akhir. Dia tahu itu, maka si A dipilih. Saya sudah pernah membahas ya. Ini sebetulnya omongannya orang yang tidak punya logika. Saudara, kalau Allah tahu bahwa si A bakal percaya, bakal bertekun sampai akhir dan sebagainya, untuk apa dipilih atau ditentukan selamat? Biarkan saja, dia tahu, pasti terjadi kan? Masa tahunya Allah bisa salah? Kalau dia tahu itu sudah pasti terjadi. Tidak usah ditentukan, tidak usah dipilih. Ya, ini omong kosong. Sangat tidak ada logikanya. Allah tergantung kepada orang. Allah tahu orangnya bakal selamat, bakal percaya, maka orangnya dipilih. Bandingkan dengan kata-kata John Owen. John Owen ini ahli teologi reform, mungkin yang IQ-nya paling tinggi sepanjang zaman. Orang yang luar biasa. Dan kata-katanya selalu kalau nyikap hebat sekali. Dia mengatakan kata-kata ini ya. Bukankah karena pernyataan seperti ini, percayalah Petrus dan bertekunlah dalam iman sampai akhir, dan aku akan memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Lebih cocok untuk tulisan-tulisan Armenian daripada firman Allah. Sekarang renungkan kata-kata ini saudara. Ya, percayalah Petrus, bertekunlah dalam iman sampai akhir, dan aku akan memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Masuk akal tidak? Masuk akal? Itu sama sekali tidak masuk akal. Petrus disuruh percaya sama Yesus
Kalau kamu bisa percaya, bisa bertekun sampai akhir, kamu tak pilih sebelum dunia dijadikan. Omongan apa itu? Tapi itu kata dia lebih cocok untuk tulisan-tulisan Arminian daripada firman Allah. Firman Allah gak cocok dengan tulisan Arminian. Ya, memang kalau kita melihat Efesus 1 ayat 4 tadi, tolong tunjukkan tadi Efesus 1 ayat 4 ya. Dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi pemilihan ini menjadikan kita kudus dan tak bercacat. Bukan karena Allah tahu kita bakal kudus, bakal tak bercacat, lalu dipilih. Tidak, dipilih karena itu bakal menjadi kudus dan tak bercacat. Kalau sudah melihat kisah 13 ayat 48, orang-orang yang percaya itu karena mereka ditentukan untuk hidup yang kekal, maka mereka menjadi percaya. Jadi pemilihan Allah yang menjadikan orangnya percaya, kudus, bertekun sampai akhir, bukan dibalik. Allah tahu orangnya bakal percaya, orangnya bakal saleh, bakal bertekun sampai akhir, maka dipilih. Itu logikanya terbalik sama sekali. Ya, jadi saudara, itu penterjemahan yang pertama. Ya, kata-kata sejak dunia dijadikan dihubungkan dengan tidak tertulisnya nama di dalam kitab kehidupan. Sekarang saudara, ada penterjemahan yang kedua berkenaan dengan Wahyu 13 ayat yang ke-8, di mana kata-kata sejak dunia dijadikan dihubungkan dengan penyembelihan anak domba. Ini sesuai dengan terjemahan dari King James. Saya bacakan langsung dalam bahasa Indonesia. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. Jadi sejak dunia dijadikan bukan dihubungkan dengan tidak tertulis saudara, tapi dihubungkan dengan penyembelihan. Ya, jadi anak domba itu telah disembelih sejak dunia dijadikan. Nah, NIV dan New King James menerjemahkan seperti King James. Jadi kitab suci bahasa Inggris pun terpecah dua. Ya, ada memilih terjemahan pertama seperti terjemahan bahasa Indonesia, ada memilih terjemahan yang kedua. Nah, King James terjemahan kuno juga diikuti oleh New King James dan diikuti oleh NIV mengambil terjemahan yang kedua. Saya pribadi lebih setuju terjemahan yang pertama seperti terjemahan kitab suci Indonesia. Ya, dan itu menjadikan Wahyu 13 ayat 8 mirip sekali dengan Wahyu 17 ayat 8. Tapi ya, semua orang punya argumentasi masing-masing. Kalau saya berikan kutipan Adam Clarke tentang Wahyu 13 ayat 8, dia berkata demikian: disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi dia menghubungkan sebelum dunia dijadikan itu dengan disembelih ya. Dia ambil terjemahan yang kedua. Karena Yesus Kristus ditetapkan dalam rencana ilahi sebelum dunia dijadikan untuk menebus manusia oleh darahnya. Karena itu ia adalah dalam arti yang sangat menonjol anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan, yaitu sejak penciptaan. Jadi saudara, ini tetap menunjuk pada rencana ilahi. Ya, lah bagus sekali ya. Dia percaya Yesus mati untuk menebus dosa manusia ini. Itu ditetapkan dalam rencana ilahi ya. Sekarang pikir saudara, Yesus mati menebus dosa. Seluruhnya ini ditetapkan dalam kekekalan, dalam rencana ilahi. Dosa ini ditetapkan apa tidak? Pikirkan logikanya saudara. Banyak orang dalam kalangan reform termasuk Stephen Tong tidak percaya Allah menetapkan dosa. Tapi kalau ini orang Armenian ini percaya Yesus mati menebus dosa, seluruhnya ini ditetapkan dalam rencana ilahi. Bagaimana dosa tidak ditetapkan lebih dulu? Kalau dosa tidak ditetapkan, tahu-tahu tidak terjadi, tidak ada dosa. Padahal Yesus mati menebus dosa ditetapkan. Lalu gimana? Rusak semua, tidak karu-karuan. Itu tidak logis saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus mati menebus dosa, itu semuanya ditetapkan, dosanya harus ditetapkan juga. Jadi karena itu saya katakan ya, orang-orang reform seperti Pak Tong dan ya kebanyakan pengikutnya yang tidak mau percaya penetapan dosa, itu sangat tidak masuk akal. Harus percaya dosa. Sekarang kalau orang percaya pemilihan saja ya, orang dipilih untuk diselamatkan dari dosa lagi-lagi. Kalau itu kita percaya, lu penetapan dosa malah bisa enggak. Jadi Pak Tom percaya election, pemilihan, itu manusia yang dosa diselamatkan. Itu ditetapkan itu tak teringat. Dosanya bagaimana bisa enggak?
Logikanya di mana? Tidak masuk akal sama sekali, saudara. Saya kira Adam Clark ini, andai kata saya bisa ketemu dia, tak aja ngomong. Kamu bisa ngomong seperti ini, bagaimana bisa dosa tidak ditentukan? Tidak masuk akal. Cuma tidak bisa ketemu, saudara. Nanti di surga pada ketemu, saya kira dia sudah mati. Saudara, saya sekarang berikan kutipan Lenski. Lenski juga seorang Armenian, ya. Para penasihat berdebat berkenaan apakah mereka harus menafsirkan telah disembelih sejak dunia dijadikan, membiarkan atau menyerahkan sama sekali apa yang teks itu tempatkan bersama-sama, atau dalam penerjemahan yang kedua telah ditulis sejak dunia dijadikan dengan menempatkan ungkapan itu menyeberangi semua yang ada di antaranya. Sudah mungkin kata-kata ini yang mana hijau sudah bingung, ya. Karena kalau dalam bahasa Yunani-nya memang penerjemahan yang kedua itu urut-urutan katanya lebih cocok. Ya, penerjemahan yang pertama ini mencolok, saudara. Ya, tapi saudara, dua-dua memungkinkan penerjemahannya. Karena saya teruskan dulu. Acuan untuk otoritas dibuat pada 17 ayat 8, di mana ungkap itu memang memodifikasi kata-kata telah ditulis. Tapi ketika banyak seperti Komisi Amerika dari Revised Version membereskan persoalan ini dengan cara ini, mereka mengabaikan fakta bahwa Wahyu 17 ayat 8 hanya mempunyai kitab kehidupan dan tidak juga mempunyai bentuk genitif dari anak domba yang telah disembelih. Lebih lagi di sana 1 Petrus 19, 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Darah yang mahal dari anak domba yang telah ditentukan lebih dulu sebelum dunia dijadikan. Bandingkan Yohanes 17 ayat 24. Padahal ini tambahkan Efesus 1 ayat 4. Allah memilih kita dalam hubungan dengan Dia and auto dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Saudara, dalam bahasa Yunani saya katakan yang urutan kata-katanya adalah ditulisnya nama dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi penafsiran pertama sesuai dengan urut-urutan kata-kata itu. Penafsiran kedua menghubungkan sebelum dunia dijadikan dengan tulisnya nama. Kedua dan pertama yang terbalik, saya kira, ya. Ya, penafsiran kedua ya yang cocok dengan urut-urutannya, dan penafsiran pertama itu tidak terlalu cocok dengan urut-urutan kata-katanya. Tapi saudara, seorang yang bernama A.T. Robertson, dia boleh dianggap orang yang top dalam urusan bahasa Yunani di dalam abad yang ke-20. Saya kira ranking satu dunia, dan itu mungkin diakui oleh boleh dikatakan semua orang. A.T. Robertson sendiri dalam buku tafsirannya tentang hal ini, dia memang mengatakan bahwa kedua penerjemahan sama-sama mungkin ditinjau dari sudut bahasa Yunani. Jadi bukan karena urut-urutan katanya seperti itu maka harus dipilih penerjemahan yang kedua, tidak. Ya, jadi dia sendiri memang setuju dengan yang kedua, atau saya tidak ingat yang mana, tapi dia pokoknya mengatakan dua-dua memungkinkan. Lenski sendiri menyetujui yang pertama dan bertentangan dengan pandangannya sendiri tentang penafsirannya Filipi 4 ayat yang ketiga. Saudara, William Buckley itu memilih pandangan pertama, dan dia berkata demikian: dalam kedua terjemahan ini kita mempunyai dua kebenaran yang sama berharga. Tapi jika kita harus memilih, kita, maksudnya dirinya sendiri, ya, harus memilih yang pertama. Karena tidak ada keraguan bahwa demikianlah Yohanes menggunakan ungkapan itu ketika ia mengulanginya dalam Wahyu 17 ayat 8. Jadi memilih pertama itu kata-kata sejak dunia dijadikan dihubungkan dengan penulisan atau tidak ditulisnya nama dalam kitab kehidupan. William Hendrickson juga saya kira sama, ya. William Hendrickson tapi orang reform, dia berkata demikian: tetapi bahkan pada hari-hari atau masa-masa yang paling menakutkan ini, yang akan mendahului kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di sana akan ada orang-orang percaya di bumi. Mereka yang namanya telah ditulis dari kekekalan dalam kitab kehidupan anak domba. Bandingkan 17 ayat 8. Karena fakta bahwa Allah telah memilih mereka sejak kekekalan pada keselamatan dalam pengudusan dari roh dan kepercayaan pada kebenaran, 2 Tesalonika 2:13, individu-individu ini tidak bisa binasa. Hendaklah orang-orang percaya menunggu dengan sabar untuk waktu kesukaran besar ini, dengan mengetahui bahwa segala sesuatu tercakup dalam ketetapan atau dekret Allah, bukan iblis, tetapi Allah yang memegang pemerintahan tertinggi. Saudara, untuk kalimat yang saya garis bawahi, saudara,
William Hendriksen memberikan catatan kaki yang berbunyi, kata-kata sejak dunia dijadikan, memodifikasi, ditulis seperti dalam ESV. Ya, dia memilih terjemahan yang pertama. Saudara, hal yang kedua, sekalipun tadi saya katakan kalau dilihat dari sudut bahasa Yunani, kedua penafsiran atau kedua penerjemahan tadi sama-sama memungkinkan. Tapi kalau saya harus melihat berdasarkan konteks, maka saya memilih penafsiran atau penerjemahan yang pertama, seperti punyanya bahasa Indonesia. Karena konteksnya menunjukkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen pada zaman Sang Antikristus. Jadi nanti saudara, kalau bisa di rumah baca sendiri Wahyu 13 dan Wahyu 17, seluruhnya baca. Dan saudara lihat, memang itu munculnya Sang Antikristus. Bukan cuma dalam bentuk penyesatan, bukan cuma dalam bentuk mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi jelas penekanan, penganiayaan. Dan kitab Wahyu bicara tentang the Great Tribulation, masa kesukaran besar. Nah saudara, orang-orang yang karismatik dan Pentakosta dan juga sebagian Protestan yang berasal dari kalangan dispensasionalis menganggap bahwa masa kesukaran besar terjadi sebelumnya orang-orang Kristen sudah diangkat mobil semua. Yesus datang di awan-awan, ini anggap saja datangan kedua A, gitu ya. Lalu orang percaya diangkat mobil semua. Kalau di sini Yesus datang di awan-awan, di sini ada yang gak sungguh-sungguh percaya, gak takut diangkat, kanjrit saudara. Yang percaya ambles, naik semua. Yang repot yang sedang sepeda motoran, goncengan, ya. Satu percaya, satu enggak. Bahkan lumayan kalau yang gonceng yang hilang, barang yang nyetir yang hilang, ya. Tahu-tahu delosor saudara, ya. Jadi kalau naik pesawat lebih baik milih yang pesawat pilotnya kafir saudara. Kalau pilot dan kopilot Kristen kabeh, di tengah jalan tahu bul hilang, kalau sini saya nyetir pesawat, wah ini buyar dan karu-karuan saudara. Ya, saudara, itu kepercayaan dari orang-orang, boleh dikatakan hampir semua, saya katakan hampir semua Pentakosta dan karismatik. Lalu sebagian orang-orang Protestan dari kalangan dispensasionalis percaya Yesus datang di awan-awan, diangkat, lalu ada masa kesukaran besar. Nanti datang 2B, Yesus datang bersama orang kudusnya, turun sampai ke bumi, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Saudara, ada 4 pandangan berkenaan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali dan hubungannya dengan kerajaan 1000 tahun. Ini adalah pandangan yang paling populer. Rapture, diangkat, dan sebagainya. Tapi itu adalah pandangan yang paling salah. Yang paling populer bukan yang paling benar. Yang paling populer paling salah, saudara. Dan lucunya orang-orang yang percaya rapture tempo hari juga percaya sesuatu yang gila. Ada yang ramal Yesus bakal datang. Itu tahun berapa ya? Sebelum tahun 2000, ya. Saya kira tahun 86 atau berapa ya? Itu terjadi. Bukan 86, tidak tahu, saya tidak ingat persis. Pokoknya sebelum tahun 2000 seingat saya. Dan sampai dimasukkan berita saudara, mereka ini yang mengandung menggugurkan kandungannya. Khawatir apa? Kabotan Yesus gak kuat ngangkat. Gobloknya amit-amit. Sudah percaya doktrin yang salah itu sudah oke lah, masih bisa ya. Tapi mengangkat Yesusnya tidak kuat ngangkat. Kalau Yesus tidak kuat ngangkat, saya tidak percaya juru selamat model seperti itu. Ngangkat saja tidak bisa, dan dia nebus. Saudara, itu penafsiran yang umum. Saya tidak percaya belas. Bahayanya penafsiran itu saudara. Pertama ada kedatangan Yesus terjadi 3 kali ya. 2A, 2B, ngomong kosong. Ini kedua, ini ketiga lah. Ya. Kedua saudara, mereka menganggap mereka sudah diangkat, baru masa kesukaran besar datang. Mereka tidak perlu bersiap sedia menghadapi masa kesukaran besar. Insinyur Arifin itu katanya mirip saya ya. Saya bolak-balik disopo orang dianggap dia, tak bilang tidak percaya. Tapi ajarannya dia sama saya beda langit dengan bumi.
Dan saya mendengar kuping saya sendiri. Saya dengarkan dia, dan dia khotbah tentang hal itu. Kalau bom atom, ini insinyur ngomong seperti itu. Bom atom meledak seperti cendawan. Kalau bom nuklir meledak, langit seperti digulung. Tak tahu dia dapat ide dari mana, yang gila itu. Kalau bom atom sama bom nuklir ya, atom ya kayak cendawan, nuklir ya kayak cendawan besar. Apanya kayak langit digulung. Tidak ada hal semacam demikian, saudara. Lalu dia melanjutkan, tapi saudara, pada saat itu kita sudah di surga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Ramai, saudara. Ya. Jadi Pak, wah, jadi bencana apapun kita sudah di surga. Ada ini, ada itu, macam-macam antikristus dan penganiayaan dan semua penderitaan. Tapi kita sudah diangkat dulu. Kita nggak ngalami. Jadi lah, buat apa sekarang repot-repot memperkuat iman? Tapi kalau teologi saya tidak, kita akan mengalami masa kesukaran besar. Dan orang-orang di surga disebutkan orang-orang yang keluar out of, ya, keluar dari masa kesukaran besar. Jadi saudara jelas harus mengalami masa kesukaran besar. Dan justru karena itu, saudara mulai sekarang masih siap sedia. Kalau sekarang saja kesukaran kecil, saudara motung, tidak pergi gereja, tidak doa, tidak belajar firman, tidak melayan dan pakai hanya karena problem kecil. Nah, ini masa kesukaran besar ya jelas murtad, saudara. Kita akan mengalami masa kesukaran besar. Makanya masa kesukaran kecil ini kayak kerja sparring partner. Ya, sekarang kuatkan iman saudara, belajar firman, berdoa dan sebagainya, supaya kalau masa kesukaran besar datang, kita bisa bertahan. Ya, saudara. Jadi konteksnya, saudara, kembali ke sini ya. Konteksnya itu penganiayaan, dan orang-orang Kristennya mengalami penganiayaan itu. Ini jelas ditulis seperti ini. Ada banyak orang Kristen yang murtad dan mengikuti sang antikristus. Tapi tentu yang murtad itu orang Kristen yang KTP. Ya, yang sungguh-sungguh tidak mungkin. Lah, bagian ini ditulis sebagai penghiburan bagi orang-orang Kristen yang setia dan sedang menderita karena munculnya sang antikristus. Sekarang saudara, kalau ini memang penghiburan, kalau dikatakan untuk menghibur, Kristus sudah disembelih sejak dunia dijadikan. Penghiburannya dari mana, saudara? Kalau dari dua penerjemahan kita pilih yang kedua, Kristus disembelih sejak dunia dijadikan. Penghiburannya di mana, saya tanya? Itu yang saya katakan konteksnya tidak cocok. Tapi kalau dipilih penerjemahan yang pertama, dan dikatakan bahwa orang yang nyembah binatang memang reprobate. Nah, ditulis sejak dunia dijadikan, termasuk orang yang ditetapkan binasa. Berarti kamu yang tidak sampai murtad seperti mereka, orang-orang pilihan, ini penghiburan. Dan saudara, ini memang sering merupakan penghiburan. Saya berikan beberapa poin. Pertama, saudara, pada waktu kita melihat banyak orang Kristen murtad, jelas itu menjadikan kita sedih ya. Kalau saudara lihat orang Kristen murtad, saudara sedih, saya kira saudara bukan Kristen. Saudara melihat orang Kristen murtad, apalagi orang Kristen yang dulunya waduh berkobar-kobar, tahu-tahu murtad, pindah agama, tidak percaya Yesus lagi, kita sedih. Tapi pada waktu kita tahu bahwa hal itu ternyata memang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan, dan dia memang termasuk orang-orang yang reprobate, ditetapkan untuk binasa, itu memberikan penghiburan kepada kita. Saudara, contohnya yang serupa banyak. Contoh pertama, pada waktu membicarakan penganiayaan dan kemurtadan pada akhir zaman, dalam Matius 24 ayat yang ke-9 dan seterusnya, Yesus selalu mengatakan bahwa orang-orang pilihan tidak bisa disesatkan. Dalam Matius 24 ayat 24. Contoh kedua,
Pada waktu Yesus memberitahukan bahwa salah seorang muridnya, yaitu Yudas, ya, dia pun nama dari ngomongnya, tapi dia bilang salah satu dari kamu, ya, akan menyerahkan atau mengkhianati dia. Para murid-murid jadi sedih. Matius 26, 21, 22. Dan Yesus menyatakan hal itu sudah dinubuatkan. Matius 26, 24. Atau dengan kata lain, sudah ditetapkan oleh Allah. Lukas 22, 22. Dan itu penghiburan. Ada orang murtad. Saudara tidak usah tahu sedih. Dia murtad, sudah ditetapkan. Apa kamu lebih senang dia tidak murtad dan dengan demikian ketetapan Allah gagal? Kalau kita sedih lihat orang murtad, lalu tahu, oh saya ditetapkan, ya lebih baiklah murtad daripada rencana Allah gagal. Wah, sampai sini-sini sudah Allah kita gagal merencanakan. Wah, gak lucu. Contoh ketiga, dalam surat 2 Petrus, waktu Petrus membicarakan nabi-nabi palsu dan orang-orang yang mengikuti mereka, 2 Petrus 2, 1 dan 2, dia menekankan bahwa neraka memang sudah disediakan bagi mereka. 2 Petrus 2 ayat 3b dan ayat 17, yang tidak terlalu berbeda dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk binasa. Contoh keempat, juga Yudas, surat Yudas, ya, surat Yudas yang bukan Yudas Iskariot, ya, Yudas lainnya. Pada waktu membicarakan nabi-nabi palsu, Yudas ayat 4 dan terusnya, dia menekankan bahwa neraka sudah tersedia bagi mereka. Yudas ayat 13. Yang laki-laki tidak terlalu berbeda dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi saudara, itu sering terjadi, ya. Ada orang murtad, ada penyesatan dan sebagainya, lalu berbicara tentang pemilihan orang-orang sudah ditentukan binasa. Kamu yang tidak ikut mereka tentukan untuk selamat, ini untuk penghiburan. Itu sering banyak terjadi. Poin kedua, saudara, juga nama-nama orang yang mengikuti sang antikristus itu. Ini saya senangnya dengan bagian ini, ya. Orang-orang yang mengikuti sang antikristus itu tidak ditulis sejak dunia dijadikan. Secara implisit menunjukkan bahwa nama-nama orang Kristen yang sejati sudah ditulis sejak dunia dijadikan. Yang berarti bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, dan karena itu tidak mungkin bisa ikut murtad sehingga akhirnya binasa. Bandingkan dengan ayat ini, ya. Orang pilihan murtad itu tidak bisa, saudara. Matius 24 ayat 24. Wah, banyak penyesatan, ya. Kita baca, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti mungkin atau enggak? Tak mungkin. Sekiranya mungkin. Wah, setan yang berjuang mati-matian kasih mujizat palsu tak banyak-banyak, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tapi tidak mungkin, saudara. Orang pilihan tidak mungkin disesatkan. Tuhan akan jaga. Tuhan pimpin dia, lindungi dia. Memang pada saat yang sama kita perlu banyak belajar untuk bisa membedakan penyesatan dengan yang benar. Bedakan mujizat asli dan mujizat palsu. Itu luar biasa sukarnya, saudara. Jauh lebih gampang bedakan ajaran asli dan ajaran sesat. Bedanya jauh lebih gampang. Tapi kalau mujizat, saya angkat tangan. Kadang-kadang saja bisa. Pada waktu dia ceritakan mujizat dan ternyata, wah, ceritanya gak cocok sama Alkitab, ngomong kosong lah. Saya tadi ngomong-ngomong dengan saudara Gunawan sebelum kebaktian, dan saya bicarakan tentang banyaknya orang yang mengaku pergi ke neraka. Sekarang ini pergi neraka kan hampir kayak pergi pasar ratu, ya. Seadanya orang ngalami bolak-balik laginya. Dan lucunya, mereka yang mengatakan mereka pergi ke neraka itu, mayoritas mengatakan mereka melihat setan menyiksa orang yang masuk ke dalam neraka. Satu buku saya baca bahkan katanya di neraka ada lubang, api nyala, orangnya di sana, orangnya disiksa kepingin naik, kepingin menghindari api, mau naik sudah hampir berhasil naik. Saya tanya di sini, ketawa-ketawa, jonggrang lagi orangnya masuk lagi. Saya tanya ketawa, setan enjoy sekali di neraka, ya. Saudara, dan aneh banyak orang percaya ajaran gila itu, ya. Hal pertama, setan belum masuk neraka. Dia baru masuk neraka nanti waktu Yesus datang kembali kedua kalinya. Wahyu 20 ayat 10.
Ngapain setan sekarang di neraka? Kok bisa yang jalan-jalan ke neraka? Lihat setan-setannya belum masuk sana kok. Kedua, kalau nanti setan masuk sana, dia disiksa, bukan menyiksa. Siapa angkat dia jadi algojonya Tuhan? Saudara ingat waktu Yesus ketemu orang yang kerasukan setan di Gadara atau Gerasa itu? Orangnya teriak, setannya teriak melalui orangnya. Mau apa kau daripadaku? Hai anak lemah tinggi, apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dia tahu ada waktu dia bakal disiksa. Setan masuk neraka itu setan disiksa, dan disiksa paling hebat. Dia mbahnya dosa kok. Kok dia menyiksa? Aturan dari mana? Enak, enjoy lagi di sana. Orang-orang tuh gila, anggap wah bagus, puji Tuhan. Mbahmu dah. Setan enjoy di neraka. Tidak ada saudara siapapun bisa enjoy neraka. Omong kosong. Kalau dia masuk sana dia disiksa, dia kesakitan dia sendiri. Mana enjoy? Bodohnya luar biasa orang percaya seperti itu. Jadi saudara, hati-hati ya. Banyak mujizat palsu, dongeng-dongeng palsu, dan mujizat palsunya nanti mungkin betul-betul kelihatan seperti asli ya. Mungkin kayak nanti Elia datangkan api dari langit dan sebagainya, itu terjadi. Jangan cepat-cepat percaya. Saya tidak mengatakan jangan percaya mujizatnya. Seperti William Barclay, itu tidak percaya mujizat belas, itu liberal dan itu sesat. Harus percaya mujizat, ada sampai kapanpun. Tapi terlalu tergila-gila mujizat menjadikan saudara sangat potensial untuk disesatkan. Saya terus terang kalau dengar cerita mujizat, saya cuekin. Karena saudara, ngeceknya tuh sukar untuk tahu ini palsu atau asli. Sangat sukar. Kadang-kadang sekali bisa, tapi pada umumnya sukar. Dan nanti waktu datang, banyak mujizat dan sebagainya. Banyak yang sesat ikut mereka. Dia pasti berikan penganiayaan juga. Banyak orang lari dari Yesus. Tapi saudara, orang-orang pilihan tidak mungkin sesat. Kalau saudara kita tersesati, Anda akan sesat. Bisa tidak kita menyangkal Titus? Bisa tidak kira-kira? Petrus bisa, kenapa kita tidak? Menyangkal Titus itu tidak berarti meninggalkan iman kan? Itu dosa pasti. Tapi itu bukan meninggalkan iman. Kalau menyangkal, mungkin orang Kristen banyak menyangkal. Saudara yakin saudara bakal tidak menyangkal kalau bisa saudara dianiaya? Berani yakin? Kalau saudara berani yakin, saya ingin ingatkan, Petrus dulu yakin juga. Yesus bilang semua bakal semburat, terai-berai. Aku bakal. Kamu belum ayam berkokok, kamu bisa nyangkal 3 kali. Mati pun aku bakal nyangkal. Tapi saudara, Yesus yang benar atau dia yang benar? Dia yakin sekali, dan saya yakin dia jujur. Dia mengira dia tidak bakal menyangkal. Tapi dia salah pikir tentang dirinya sendiri. Dia pikir dia cukup berani, ternyata tidak. Dia akhirnya menyangkal. Jadi apakah bisa kita menyangkal? Bisa. Apakah bisa Budi Salim menyangkal? Bisa. Saudara pikir Budi Salim malaikat? Jadi bagaimana sikap kita? Berharap saudara, Tuhan berikan saudara kekuatan kalau saudara dianiaya, supaya tidak menyangkal. Kita bersandar kepada Dia dan bukan pada diri kita sendiri. Kalau kita bersandar pada diri kita sendiri, seperti Petrus itu, saya berharap jangan dianiaya. Dianiaya itu, waduh, tidak bisa bayangkan saudara. Saya pikir enak lah. Saya pikir cuma sakit dikit lah. Nah cuma dijewet titik ya gak apa-apa saudara. Jewet enggak, setahun ya boleh lah. Jangan terlalu gampang mengatakan saya tidak bakal menyangkal. Yang berani yakin seperti itu, saya justru yakin akan menyangkal. Nah saya berharap saya mati duluan sebelum
Masa kesukaan bisa datang? Moga-moga saja. Sudah ada soal kakak repot, kakak pusing dengan disakiti orang. Tapi kalau harus merasakan disiksa seperti itu, saya tidak yakin sedikit pun saya bisa bertahan. Kecuali Allah berikan saya kekuatan. Saudara, sekarang kembali pada penafsiran 2 ini ya. Wahyu 13 ayat 8 bisa diterjemahkan 2 macam. Sekarang kalaupun kita anggap kemungkinan kedua itu yang benar, tetap ada Wahyu 17 ayat 8 yang terjemahnya tidak diragukan. Jadi tidak tertulisnya nama atau tertulisnya nama dalam kitab kehidupan sudah terjadi sejak dunia belum dijadikan. Memang ya, kalau kita baca Wahyu 13 ayat 8 dan 17 ayat 8 itu, kedua ayat tidak bicara tentang nama yang tertulis, tapi bicara tentang nama yang tidak tertulis. Jadi orang yang ikut binatang itu, nyembah dan pakai itu, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia jadikan. Tapi coba pikirkan istilah ini. Apakah ungkapannya tidak janggal, kelihatannya aneh gitu ya? Kok ngomongnya nama seseorang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia jadikan? Tidak aneh. Mengapa tidak cukup untuk mengatakan tidak tertulis titik? Atau tidak pernah tertulis titik? Kok tidak tertulis sejak dunia dijadikan? Aneh. Dan menurut saya secara implisit itu menunjukkan sebaliknya juga harus berlaku. Tidak tertulis itu sejak dunia jadikan, maka yang tertulis juga sejak dunia belum dijadikan. Jadi saudara, nama seseorang sudah tertulis atau tidak tertulis sebelum dunia jadikan, itu jelas menunjuk pada predestinasi. Makanya saya katakan kitab ini tidak sungguh-sungguh ada. Ini simbol dari predestinasi. Diajarkan dengan ungkapan kitab kehidupan, nama tertulis dan sebagainya. Tapi sebetulnya ini menunjuk pada predestinasi. Tidak ada saudara, kitab itu sebetulnya kalau kita betul-betul masuk surga nanti, saya jamin kitab itu tidak ada. Saya yakin itu mutlak tidak akan ada. Ini cuma simbol dari predestinasi. Nama seseorang tertulis, sudah tertulis sejak dunia dijadikan. Bukan waktu dia percaya, baru tulis, tidak. Harus tertulis. Yang tertulis, pasti orangnya percaya. Tidak bisa tidak. Kalau saya berikan kutipan dari Lenski yang berkata demikian, semua yang dikatakan tentang kitab-kitab dan kitab ini, kitab-kitab itu macam jamak ya, itu lain. Kitab ini itu kitab kehidupan, dan pembukaan kitab-kitab itu bersifat simbolis dan menunjukkan ketidak bisa berjalan dari hakim yang maha tahu pada takhta putih atau kudus besar. Dalam kitab ini, Calvinisme menemukan dekret atau ketetapannya tentang pemilihan mutlak. Saudara, Lenski pun menganggap ya, bukan cuma kitab ini yang kitab kehidupan ya, tapi kitab-kitab yang bentuk jamak ini, orang-orang kan dihakimi berdasarkan yang tahu dalam kitab itu. Jadi dosanya orang tulis di situ, dihakimi berdasarkan kitab itu. Kitab itu pun dianggap dajjal, simbol dong. Allah butuh tahu orang yang dosanya apa saja, catat di kitab, omong kosong. Allahnya maha tahu, dia ingat semua, dia tidak lupa. Nah saudara, dalam kitab ini, kitab kehidupan itu, Lenski ini orang Armenian ya, dia berkata Calvinisme menemukan dekret atau ketetapannya tentang pemilihan mutlak. Jadi dia tahu doktrin itu, dia tahu pengajaran itu. Dia mengatakan ini pandangan Calvinisme, bukan berarti bahwa dia sendiri percaya itu ya. Lalu saudara Calvin dalam tafsirannya mengatakan demikian, kitab kehidupan bukan lain daripada rencana kekal Allah, dengan mana ia telah mempredestinasikan umatnya kepada keselamatan. Calvin lagi, dengan kata kitab, dalam mana dikatakan Allah telah menuliskan orang-orang pilihannya, harus dimengerti secara simbolis ketetapannya. Calvin lagi, karena tujuan Kristus adalah untuk menarik murid-muridnya dari sukacita yang fana atau tidak kekal
supaya mereka bisa bermegah dalam kehidupan yang kekal. Yang memimpin mereka pada asal usul dan sumber dari keselamatan itu, yaitu bahwa mereka telah dipilih oleh Allah dan diadopsi menjadi anak-anaknya. Ungkapan yang bersifat simbolis, namamu tulis di sorga, berarti bahwa mereka diakui oleh Allah sebagai anak-anak dan pewaris-pewarisnya, seakan-akan mereka telah dituliskan dalam sebuah daftar atau catatan. Jadi cuma seakan-akan, saudara ya. Warfield, ini orang reform, kitab kehidupan yang merupakan simbol dari penetapan pada kehidupan kekal yang dinyatakan dalam Kristus dan diwujudkan melalui Kristus. John Owen, orang reform lagi, kitab kehidupan ini bukan lain dari daftar nama orang-orang pilihan Allah, penandaan yang kekal terhadap mereka kepada kasih karunia dan kemuliaan. Saudara, dengan mengatakan bahwa kitab kehidupan ini adalah suatu simbol, kelihatannya baik Calvin, Warfield maupun John Owen tidak mempercayai bahwa kitab seperti itu betul-betul ada. Itu cuma suatu simbol. Ya, ini pengajaran simbol. Kitab yang banyak tadi yang jumlah bentuk jamak, daftar dosa juga jangan diharapkan ada. Saya pikir yang waras saja lah. Kita saja pakai komputer, dia pakai kitab. Dia kalah canggih sama kita. Tidak masuk akal, saudara. Dan Allah butuh kitab untuk mengingat, dia tidak butuh. Semua ini penggambaran, semua ini simbol. Nah, mengapa kok disimbolkan seperti itu? Kalau dicatat kitab itu tidak mungkin salah kan ya. Jadi disimbolkan seperti itu artinya Allah dalam menghakimi dosa orang, kemahatauannya membuat dia tidak mungkin salah. Tidak bisa, saudara. Loh, aku dihukum karena aku dusta, tidak tahu bocor padahal. Ngomong kosong. Allahnya keliru. Ya saudara mesti yang keliru, tidak bisa dia yang keliru. Jadi saudara, untuk menunjukkan tidak bisa salahnya dia dalam menghakimi, maka ditunjukkan dosanya kita catat kitab. Tidak mungkin salah, dia bukan mengingat lalu pikun. Nah, saudara, kalau Allah itu bisa pikun, kalau Allah bisa lupa, dia memang hurufiah butuh kitab seperti itu. Jadi kalau saudara mau percaya kitab kehidupan dan pakai itu sebagai hurufiah, harus juga percaya Allah itu bisa lupa atau pikun. Mau punya Allah seperti itu sukanya, saya tidak mau punya Allah seperti itu. Allah Maha tahu, dia tidak butuh semua itu. Jadi kitab kehidupan hanya simbol, simbol dari predestinasi. Dalam fakta rufiahnya tidak ada kitab seperti itu. Yang ada adalah predestinasi dua hal. Ya, kalau dikatakan nama tertulis, itu juga sudah sebelum dunia jadikan. Orang-orang dipilih untuk selamat, itu sebelum dunia jadikan. Lalu yang kedua, yang negatif, orang-orang yang tidak tertulis sejak dunia jadikan, itu dipredasikan untuk binasa, reprobation, ya, penentuan binasa. Ini juga sudah dilakukan sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, jangan berharap masuk surga lihat kitab model seperti itu. Ini makin menunjukkan ya, omong kosongnya Yesaya Pariaji. Dia bilang pergi ke surga, saya sudah tidak percaya. Lebih-lebih dia ngomong lihat kitab kehidupan sungguh-sungguh, lalu namanya sehalaman sama istrinya. Lebih-lebih ditambahi lagi satu hal, saudara. Dia mengatakan mengapa nama dia tercatat di kitab kehidupan. Karena dia berhasil menjadi imam yang kudus dalam keluarganya. Orang ini percaya keselamatan karena perbuatan baik. Karena itu saya katakan orang ini orang sesat. Saya tidak bilang semua orang karismatik sesat, tapi salah satu yang model seperti ini sesat. Saya tidak bilang seluruh kalangannya dia sesat semua, tapi tetap ya, orang yang mau kumpul dengan orang yang ajarannya tidak karu-karuan seperti itu, mesti otaknya korslet juga. Makanya tempo hari waktu siapa yang gendut siapa? Gilbert bisa gabung sama dia. Saya kecewa banget, saudara. Karena dari kalangan orang-orang karismatik, ya Gilbert itu saya anggap lumayan, ya. Khotbahnya enak, karunianya bagus ya, karunia khotbahnya bagus. Cara dia nyampaikan tuh senyum, gak model kayak saya nyurang kayak budok-budok ngamuk gitu ya. Oh dia bisa senyum, saya kepingin coba kayak dia, saya tidak bisa, saudara. Saya bisa bentak-bentak, aku udah ngamuk kayak kuarang gitu ya. Tapi dia senyum, lalu dia berikan ilustrasi, wah bagus. Lalu tergabung sama Yesaya Pariaji, wah,
Karena saudara Yesaya Pariaji aja yang begitu buruk, Pak. Orang bisa mau gabung sama busuk seperti itu, dia sendiri paling tidak 3/4 busuk. Mana bisa kumpul saudara gelap dengan terang? Di mana matanya dia? Nggak bisa melihat. Otaknya dia pasti kacau balau. Nah, sekarang si Yakub Susabda gabung dengan Katolik, gabung dengan Betani dalam acara besarnya Betani masuk koran tadi. Pastor yang ngajar, Yakub Susabda yang ngajar, gak tahu orang-orang apa saja yang ngajar di sana. Ini mau membuat Kristen gaduh-gaduh. Saya tidak tahu apa maunya Yakub Susabda kumpul ke sana. Dia berani pergi ke sana untuk menjadi garam dan terang dengan risiko dimaki-maki orang. Saya dukung dia kalau memang seperti itu. Tapi kalau dia datang ke sana dengan pemikiran sama, mau gabungkan semua aliran jadi satu, termasuk Katolik yang jelas-jelas adalah sesat, maka saya ajukan dia. Tapi kalau dilihat dari korannya Suhento Leo tempo hari, di mana jelas orang yang ditunjuk Tifentong itu bukan Tifentong, tapi ternyata yang di sebelahnya orang yang ditunjuk itu Yakub Susabda. Dan memang di berita korannya dikatakan STTRII, ada Romo dan sebagainya, menjembatani Katolik dengan Kristen. Para reformator ini saya puji luar biasa ya, karena keberanian mereka membuat bentrok dengan Katolik yang sesat. Dan sekarang mau dikembalikan bersatu dengan Katolik. Kalau Katolik bertobat, tentu saya mau bersatu dengan mereka. Tapi kalau Katoliknya tetap Katolik dan dipersatukan, saya menganggap itu gerakan kontra reformasi. Dan itu sebagai suatu gerakan sesat. Saudara, kesatuan dari gereja-gereja yang masih Injil dan Alkitabiah, saya setuju. Kalau kita misalnya mengadakan acara bersama, kita dengan gereja baptis yang di Jalan Cimerto misalnya, mereka pasti ada perbedaan paham dengan kita. Tapi tetap itu Alkitabiah dan Injil. Saya pernah ke sana beberapa kali. Saya setuju tuh acara bareng. Tapi bareng dengan Katolik untuk tujuan mempersatukan. Saya tidak mau bless. Sama seperti kalau gitu memang mau gabung dengan Katolik, kenapa tidak dengan saksi Yehova sekalian? Dengan Mormon juga, dengan Scientology juga. Saya baru dengar Scientology gara-gara Tom Cruise cerai sama siapa nih? Katie Holmes ya. Tapi saya kira Katie Holmes yang gila ya. Dia waktu kawin si Tom Cruise sudah dalam kepercayaan itu. Kenapa dia mau kawin? Sekarang cerai gara-gara suaminya kepercayaan itu. Kalau Tom Cruise yang baru jadi Scientology itu setelah kawin itu lain cerita. Saudara, jadi ya ini pemersatuan semacam itu tidak bisa, saudara. Ya, jadi beda aliran itu bisa bersatu dalam Kristus. Tapi kalau betul-betul gelap dan terang, betul-betul ini sesat, kalau saya tidak sudi bersatu. Kecuali saya masuk ke sana untuk menggarami mereka, itu lain. Harus dengan risiko berani dimaki-maki, takut, bahkan ajaran saya singkat mereka, mau ngamuk, mau apa, terserah. Boleh bersatu. Ya saudara, kembali kepada apa yang kita bicarakan. Kitab kehidupan ini cuma simbol dari predestinasi. Tidak ada kitab itu sungguh-sungguh. Nah, minggu depan, kalau Tuhan menghendaki, saya akan mengajarkan sambungannya tentang penghapusan nama dari kitab kehidupan, yang memang ayatnya ada beberapa. Dan tujuan utama dalam membahas ini sebetulnya di sana, karena itu dipakai oleh orang Armenia untuk mengatakan nama sudah tercatat, sudah selamat, bisa dihapus,
berarti orangnya kehilangan keselamatan. Dan itu mereka jadikan argumentasi. Jadi bagaimana kita menjawab kalau nama bisa dihapus dari kitab kehidupan? Tapi saudara, sekedar info sedikit saja, pikirkan saya. Tadi nama yang tidak tertulis. Tidak tertulis mulai kapan? Tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tidak ada yang sekarang tidak tertulis. Oh dulu pernah ada tapi dibusuk. Tidak ada saudara. Tidak tertulis itu sejak dunia dijadikan. Jadi saudara, penghapusan nama itu pasti juga simbolis juga tentunya ya. Saudara coba pikir, apakah sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Loh mana bisa saya tahu saya pilihan apa enggak? Bisa. Kalau sudah percaya, saya tahu saudara orang pilihan. Kalau saya belum percaya, memang tidak bisa tahu. Apa yang belum percaya itu pasti belum pilihan, belum tentu. Kalau suatu kali dia bertobat. Tapi kalau saudara sudah percaya Kristus dengan sungguh dengan yakin sudah percaya Kristus sebagai juru selamat saudara, saya pasti orang pilihan. Dan nama saudara sudah ada di sana dalam kitab kehidupan itu sejak dunia dijadikan. Mau bersyukur atas hal itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau sudah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Dan Tuhan, kami bersyukur bahwa kami bisa percaya. Kecuali kalau di tempat tidak orang-orang yang belum percaya, Tuhan tolong supaya mereka bisa percaya dengan benar. Tapi bagi kami yang sudah percaya, kami bersyukur Tuhan bahwa nama kami tercatat dalam kitab kehidupan sejak dunia belum dijadikan. Dengan kata lain, kami bisa percaya karena Engkau dalam kekekalan sudah memilih kami. Bukan karena kebaikan apapun dari kami, tapi hanya karena kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu ini makin kami rasapi dan makin memotivasi kami untuk membalas mengasihi Tuhan dan berjuang mati-matian untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.